Eta mah ai mah kan uskeun tarawih sama Arafah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Beruntunglah kita ngaji, baik buruk kita tahu, dosa kita diampuni, kumpul kita dirahmati, kumpul kita dirahmati. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tua muda wajib ngaji, kaya miskin tak peduli, semua kita sadar diri, sebab kita bakal mati, sebab kita bakal mati. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Kita harus pada cinta ka guru pelita kita, walau kita banyak harta, wajib ngaji jangan lupa, wajib ngaji jangan lupa. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Nabi Muhammad akhirul zaman menerima wahyu Al-Quran. Kita mohon tetapkan iman, dikubur mendapat aman, dikubur mendapat aman. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin 'ashri wasyaf'i wal watr. Wa qala Allah ta'ala aydan fi ayatil akhar wa adhim bin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluna bil habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillah
rabbil alamin. walhamdulillahi rabbil alamin ala kulli hal wa fi kulli hal bi ni'matillahi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, puji syukur kehadiratillahir rabbi yang mana pagi hari ini kita masih diberikan rahmat, masih diberikan hidayah, masih diberikan taufik, masih diberikan inayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi manusia yang bersyukur, yang dipilih Allah Subhanahu wa taala, yang bisa melangkahkan kakinya ke tempat penuh berkah ini dengan tujuan thalabul ilmi, menghilangkan kebodohan yang ada di diri kita, meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus mencari ilmu-ilmu Allah agar kita semuanya selamat dunia dan akhirat. Amin amin Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita limpah curahkan kepada habibana wa nabiyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarganya, para sahabatnya dan kepada umatnya termasuk kita di dalamnya yang mendapatkan syafaatul uzma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala ashabi ajma'in ila yaumiddin. Amin amin Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan guru-guru kita, para asatidzah, wabil khusus Bapak Ustadz Haji Asmat, ya semoga beliau selalu dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimurahkan rezekinya, diberkahkan ilmunya dan selalu mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allah ya rabbal alamin. Guru-guru kita para asatidzah wabil khusus Ibu Tajah Haja Marni, Ibu Tajah Haja Majeni, Ibu Tajah Haji Ma'anon, Ustazah Haja Nani, Ustazah Haja Mama, Ustazah Haji Yomnya, semoga selalu diberikan kesembuhan Allah Subhanahu wa taala, diangkat segala penyakitnya, diberikan kesembuhan. Semoga sakitnya itu menggugurkan dosa-dosanya dan selalu diberikan rasa sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allah ya rabbal alamin. Ibu jamaah sekalian yang saya cintai dan saya hormati, ya Bu, serta dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadiratillahir rabbi, kita dipertemukan di dalam bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah ini bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala 3 bulan berturut-turut, ya Bu, yaitu kemarin bulan Zulqa'dah, sekarang bulan Zulhijjah, nanti besok bulan Muharram, dan yang terpisah adalah bulan Rajab. Ini keutamaan umat Nabi Muhammad yang tidak bisa diberikan oleh umat-umat terdahulu, Bu. Kita diberikan 1 bulan penuh yaitu bulan Ramadan kemarin, ya Bu. Tapi ditambah lagi dengan 4 bulan agar kita, ya Bu, mendapatkan kemuliaan, dapatkan keberkahan dan selalu diberikan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, ya, melampaui umat-umat terdahulu karena kita mah umurnya udah dibatasin pendek, umurnya 70, ya Bu. Kalau nyampe itu pun, ya Bu. Iya. Alhamdulillah nih kalau udah dapat bonus ya. Alhamdulillah mah udah dapat bonus, ya Bu. Ya. Kebanyakan yang muda-muda udah duluan ya. Nah, makanya nih kudu bersyukur, ya Bu. Kita punya masih orang tua nih, keramat kita nih, keramat hidup dulu, ya, yang bisa mendoakan kita. Jangan anggap remeh nih Bu, orang tua kita, emak-emak kita yang sekarang ada, ya. Ini merupakan doanya, ya Bu, bagaikan doanya, ya, para nabi ke umatnya. Makanya Mak banyakin doain saya Mak, ya, doain saya biar bisa istiqomah dalam dakwah, ya, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Dan selanjutnya, ya Bu, di bulan ini Allah pertemukan kita, ya Bu, alhamdulillah. Orang-orang yang pada pulang ke rahmatullah, yang udah dipanggil Allah ngejerit Bu, pengen balik lagi ke dunia, pengen beramal soleh. Karena ini, ya, di 10 hari bulan Zulhijjah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamil amalu shalih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyami
yakni ayyamul ashri. Bu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada hari di mana suatu amalan soleh itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari ini 10 hari bulan Zulhijjah. Kemarin tuh mulai kita tanggal 1-nya ya Bu, tanggalnya hari Jumat ya Bu. Ini jangan diperdebatin nih Bu. Kita tinggal di Indonesia. Tinggal di Indonesia ya Bu. Di sono sekarang Arafahnya alhamdulillah Haji Akbar. Bu, jatuhnya tanggal 9-nya di sono ya di Arab Saudi hari Jumat. Subhanallah Bu, hari Akbar. Gimana nih kita nih? Kan kita yang kagak haji melaksanakan puasa Arafah. Barang siapa ya Bu, kata Rasulullah SAW, min siyami Arafah ahtasib 'alallahi yukaffaru sanatal lati qablah wa sanatal lati ba'dah. Barang siapa yang melakukan puasa di hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah, maka akan diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu dan dosa-dosa kita yang akan datang ya Bu dalam 2 tahun. Subhanallah. Tahun yang lalu setahun dan setahun yang akan datang udah diampunin tuh Bu. Ini makanya jangan sia-siain nih kita ketemu tanggal 9 Zulhijjah. Kan beda nih. Di sono tanggal 9-nya hari Jumat, kita tanggal 9-nya Sabtu. Kagak mengapa Bu. Karena yang namanya perhitungan tanggal bulan Hijriah itu ya melalui ru'yah. Ya Bu, melalui ru'yah hilal kita melihat hilal. Nah, karena keputusan dari Menteri Agama, Bu, kemarin tanggal 1-nya hari Jumat, Bu. Ya, jadi kita lebarannya hari Minggu. Ya, hari Sabtunya tanggal 9 Arafah. Kita ngikutin sesuai dengan tempat kita tinggal di Indonesia. Jaraknya jauh, ya Bu, pasti ada perselisihan, perbedaan perputaran waktu, ya Bu. Terus gimana? Jangankan model kita Bu, di zaman Muawiyah dan waktu Muawiyah ada di daerah Sam, ya Bu, sedangkan Ibnu Abbas ada di daerah Madinah, itu ada perselisihan waktu. Ketika itu dia mau melaksanakan bulan Ramadan. Jadi pas ngelihat hilalnya di Sam itu daerah Palestina, daerah Syria Bu, yang sekarang tuh daerah Libanon, ya Bu, lebih awal, ya Bu, ya. Sedangkan jadi hari Jumat jatuhnya. Sedangkan Sayyidina Ibnu Abbas ngelihat hilal di daerah Madinah, ya Bu, jatuhnya hari Sabtu. Jadi nggak ada perselisihan Bu, nggak bertentangan, sesuai dengan ru'yatul hilal. Kita mah ada yang apa Bu? Ada yang bertanggung jawab, yaitu Menteri Agama, ya Bu. Nah, gimana nih? Kita nih di dalam 10 hari bulan Zulhijjah yang kemarin saya kasih amalan, ya Bu. Itu berapa dari doa-doanya para nabi, ya Bu, dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 9-nya, ya Bu, ya. Dan tanggal 10-nya nih kita, ya Bu. Ini saya tambahin lagi karena Bu, di bulan ini ya Allah Ta'ala berfirman dalam hadits qudsinya, ya, bahwasanya ya Bu, kalimat la ilaha illallah itu lebih berat timbangannya daripada ditimbang nih alam dunia serta isinya berikut langit Bu. Jadi langit dan bumi serta isinya ditimbang masih beratan kalimat la ilaha illallah, dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala lafaz tauhid, lafaz la ilaha illallah. Ini peristiwa ini ya kejadian juga ketika Umar bin Khattab ada di pasar. Wa kana Ibnu Umar bin Khattab ya Bu wa Abu Hurairah yakhrujani ila suq, ya ketika Ibnu Umar, jadi anaknya Sayyidina Umar ya Bu, Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah ila suq, pergi ke pasar ya Bu, fi ayyami asyri, di dalam 10 hari bulan Zulhijjah nih ya Bu, yukabbira, maka dia bertakbir, Allahu akbar, Allahu
bitakbirihima, maka mengikutilah semua manusia yang ada di pasar, ya Bu, orang-orang yang ada di pasar tersebut mengikuti Sayyidina Ibnu Umar dan Sayyidina Abu Hurairah yang bertakbir. Jadi rame tuh di pasar, Bu. Di pasar aja kita disuruh masih bertakbir, mengagungkan di bulan Zulhijjah ini, ya Bu, kalimat-kalimat tauhid yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin a'dhamu indallah wa la ahabbu ilaihi min amali fihinna min hadhil ayyamil ashri." Tiada hari, kata Rasulullah SAW, lebih agung dari sisi Allah dan tidak pula lebih dicintai di sisi Allah, melainkan, ya Bu, pada hari 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini, fa'aksiru bihinna, maka perbanyak min tahlil, perbanyak kalimat tahlil la ilaha illallah, wa takbir, dan kalimat takbir Allahu akbar, wa tahmid, dan kalimat alhamdulillah. Maka ikutin ya Bu, ini dari guru saya, dari Guru Suryani Thahir, ya Bu, Ibu kenal? Bu Haja Suryani Thahir, almarhumah sekarang ya Bu. Semoga beliau selalu diampuni Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan rahmat maghfirah dalam kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ini amalan ya Bu, jadi jariah ngalir kepada beliau juga ya Bu. Saya juga selaku muridnya. Mudah-mudahan kita semuanya yang ngamalin dapat padilah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat tauhid yang selalu dicintai Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Adada duhur. La ilaha illallah. Adada amwajil buhur. Amwajil buhur. La ilaha illallah. Adadan nabbati wasyajari. La ilaha illallah. Adadal qatri wal matari. La ilaha illallah. Adada syaf'i wal watri. La ilaha illallah. Lamhil uyun. La ilaha illallah. Lamhil uyun. Lamhil uyun. La ilaha illallah. Khairum mimma yajma'un. La ilaha illallah. Min yaumina hadza ila yaumil yunfahu bis-sur. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini dibaca setiap hari Bu, setiap hari ba'da subuh. Gimana nih, saya udah kelewatan, sekarang kan udah sampai tanggal 6 ya Bu. Ini enggak apa-apa. Ini tanggal 6 amalannya ya Bu. Yang kemarin saya kasih itu doanya Nabi Khidir ya Bu. Baca Fatihah 7 kali, baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qulhu 7 kali, terus baca ayat kursi dan baca sholawat serta subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ya sebanyak 7 kali juga ya. Semoga amalan-amalan ibadah kita yang wajib maupun yang sunnahnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pas tanggal 9-nya Bu, di sono kan lagi sedang-sedangnya tuh bikin haji. Al-Hajju Arafah. Haji adanya harus hadir di padang Arafah walaupun sebentar. Ya Bu, itu mulainya kita datang ke Arafah dari mulai ya Bu zuhur. Ya Bu, dari mulai kita zuhur tuh ya, dari terbit fajar udah diangkut tuh. Ini nanti tanggal 8 nih biasanya haji ya, besok
udah diangkut tuh. Sekarang pakai mobil salawat. Dulu saya waktu sono masih udah dapat itu Bu, udah dapat apa sih kasur-kasur ya Bu, kasur-kasur lipat Bu. Dari zaman yang duluan mah katanya cuma pakai karpet doang ya mah, cuma pakai apa selimut bawa sendiri. Sekarang alhamdulillah ya Bu. Nah nanti udah disiapin ya Bu. Nah itu nanti biasanya kita udah tuh tanggal 8 udah diangkut ya Bu, mau ke Padang Arafah ya Bu. Ya, dihadir dari mulai ya terbit fajar ya Bu, pas tanggal 9-nya sampai dari Johor sampai tanggal malam 10 ya Bu. Jadi sampai sebelum waktu fajar tuh pas tanggal 10-nya masih boleh kita nyampe di situ. Saking rukunnya haji, yang namanya dalam ibadah haji ada rukun, ada wajib, beda Bu. Kalau kita ibadah puasa, ibadah sholat, ibadah zakat, yang namanya rukun sama wajib sama. Sedangkan dalam ibadah haji rukun sama wajib beda. Kalau rukun dalam ibadah haji ya Bu, tidak bisa digantiin sama orang lain dan tidak bisa diganti dengan dam Bu. Maka hajinya tidak sah ya Bu. Makanya syaratnya tuh dalam rukun yang 5 itu nggak boleh ketinggalan ya Bu. Pertama niat ihram ya Bu, terus wukuf ya Bu di Padang Arafah, terus dari situ tawaf ya Bu. Tawafnya tawaf ifadah yang rukun tuh Bu, nggak boleh digantiin sama orang lain ya Bu. Mau yang sakit mau yang itu dipanggul ya Bu. Makanya pas dia udah di Padang Arafah tuh, walaupun orang lagi diopnam di rumah sakit ya udah pada kumpul di bawah pakai mobil ambulan, yang penting hadir di Padang Arafah, al-hajju Arafah ya Bu. Makanya ini tanggal 9-nya di sono lagi sedang sibuk-sibuknya bikin haji, di sini juga kita sibuk ibadah kepada Allah ya. Pas tanggal 9-nya banyakin asma Allah ya Bu. Ini dikasih aja, nggak apa-apa Bu, nggak usah bayar. Ini kalau misalnya itu mah, kalau mau itu mah di ini aja, kasih aja. Apa? Yang ini belum? Ya, ini tanggal 9-nya Bu, pas asarnya kita baca ini. Ibu di sini kan udah sering baca tuh Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. La yasuqul khaira illallah. Itu ada takdirnya Bu, illallah, jangan ila. Kalau ila artinya ke ya Bu, sedangkan illa ada takdirnya kecuali Allah. Bismillahi, Masya Allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi, Masya Allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi, Masya Allah, makana min ni'matin faminallah. Bismillahi, Masya Allah, la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillahi, Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Ini dibaca 100 kali balik ya Bu, kalau Ibu mampu bacanya habis ba'da asar ya Bu. Karena di sana lagi sedang-sedangnya bikin haji, kita di sini ngamalin ya Bu, amalan-amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya kita yang di sini juga perbanyak amal ibadah ya Bu. Banyakin zikir tuh yang kemarin saya kasih, baik mau zikir pagi, zikir petang ya Bu. Dan dilanjuti dengan banyakin tilawah Quran. Jadi tilawah Quran yang biasa kita jalanin ya Bu di bulan Ramadan ya Bu, dilanjut untuk 11 bulan berikutnya, apalagi ini di 10 hari bulan Zulhijjah ya Bu. Kalau bisa ya Bu, kalau bisa khatam 10 hari. Kan itu ada 30 juz tuh Quran Bu. Quran ada 30 juz. Berarti 30 juz dibagi 10 ya Bu, berarti 3 juz sehari. Tuh.
Ya Bu, gimana nih saya udah itu, anin aja Bu, jalanin aja sebisa Ibu, semampu Ibu. Sekarang jauh udah tanggal 6, ya saya baru tahu suruh ngamalin untuk tilawah Quran, amalin. Mau 2 lembar ke sehari, ya Bu, berapa lembar, yang penting ada amalan sunnah-sunnah yang dicintai Allah dan Rasulullah yang kita selalu jalanin. Terus juga ibadah sholatnya Bu, ya ibadah sholatnya yang biasanya ngelawara, biasanya mepet-mepet waktunya ke waktu sholat berikutnya, maka sekarang kita tambahin ibadah kita dengan istiqomah, ya Bu, sholat zuhurnya, sholat yang wajibnya dengan sholat yang tepat waktu. As-sholatu ala waktiha, sholat itu tepat waktunya, maka sholat itu dicintai Allah. Karena Rasulullah SAW bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamah as-sholah. Ya Bu, ya. Maka kata Rasulullah SAW, yang pertama dihisab, yang pertama diperiksa, ya Bu, yang pertama diinterogasi oleh Allah Subhanahu wa taala, amal ibadah kita adalah amal ibadah sholat. Kalau sholat kita baik, sholat kita bagus, sholat kita beres, maka beres semua amalia yang lainnya, ya Bu. Jadi sholat itu menentukan ya segala amal kita diterima atau tidak. Nah, kalau kita sholat kita buruk, sholat kita rusak, maka rusak semua amalnya. Naudzubillah. Dan selanjutnya di bulan ini banyakin taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu kalau berhubungan dengan Allah mah gampang. Ya Bu, kita mohon ampun orang kagak tahu. Ya Bu, kita punya dosa hanya Allah yang tahu. Urusannya langsung vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak sholat taubat, banyak istighfar, ya Bu, perbaiki diri, ya Bu. Tapi kalau berhubungan dengan hakul adami, ya Bu, berhubungan dengan hak-hak orang lain, maka kita cari ridhonya orang lain tersebut, minta halalnya kalau ada barang yang kemakan, minta ridhonya, minta maafnya kalau ada kata-kata yang melukai hati orang lain, ya Bu. Itu namanya taubatan nasuha, ya Bu. Benar-benar berjanji tidak akan mengulangi lagi, tidak akan balik lagi kepada dosa yang telah kita lakukan terdahulu, ya Bu. Misalnya, ya Bu, dulu sempat, ya Bu, saya nggak tahu nih mau mepes ayam, mau mepes ikan, ngambil daun pisang orang, ya Bu. Ya, itu kan namanya kan ngambil hak orang lain tuh Bu. Banyak. Nah sekarang saya baru tahu, misalnya saya pengen taubat, tapi orangnya udah nggak ada yang punya. Nah sekarang ada ahli warisnya, minta kita halalnya. Ma, saya dulu sempet lagi saya butuh daun pisang, saya ngambil daun pisang emak nih, ya Bu. Sekarang saya minta halalnya. Kemarin pas saya ngajar di sana, berarti lu yang nyolongnya. Lebih baik kita malu di dunia, Bu. Lebih baik kita malu di dunia, lebih baik kita mengakui kesalahan, ya Bu. Mumpung masih di dunia, nanti apalagi kalau di padang di masyar mah Bu. Di akhirat mah kumpul seluruh manusia, kita disidang. Ya Bu, ketahuan, ya Bu, aib kita, kejelekan kita. Mumpung masih di dunia, kita ngakui kesalahan kita. Oh, lu yang nyolongnya? Iya, bukan kemarin itu saya kagak tahu, habis kagak ada yang ini gitu ya. Sekarang saya mau taubat, saya pengen minta ikhlasnya, minta ridhonya nih saya bayar. Misalnya 20.000 apa berapa ribu, ya Bu. Mumpung masih di dunia, ya Bu, jangan anggap sepele tuh Bu. Pengen ngelalap misalnya daun singkong orang diambil. Mana montok banget lagi. Montok katanya. Diambil sama saya. Ya. Nah, mumpung sekarang masih, ya Bu, di bulan yang penuh berkah ini, bulan yang penuh ampunan ini, di bulan haji ini, tobat-tobatin deh Bu urusan-urusan kita. Ya, berurusan dengan manusia. Lebih kita ngaku kesalahan kita masih di dunia, ya Bu, ketimbang nanti kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sono tidak berlaku lagi harta benda. Nanti apa Bu yang ini? Sholat kita dikasihin sama orang. Haji kita dikasihin sama orang. Pasti, ya Bu, puasa dikasihin sama orang. Kita kebagian apanya Bu? Dosa orang sama kita. Ya Bu, jadi termasuk orang yang bangkrut, orang yang pailit, orang yang muflis. Naudzubillah. Makanya mumpung masih di dunia kita ngakuin kesalahan kita. Taubatan
taubatan nasuha, ya Bu. Dan selanjutnya tambahin tuh sholat yang fardu kita dengan sholat rawatib, Bu. Ini punten bukan guruin, bukan ngajarin, sama-sama nasehatin ya Bu. Watawasau bil haq watawasau bis sabr. Menasehati dalam kebenaran, menasehati dalam kesabaran. Pertama nih Bu, ya Bu, sholat yang rawatib itu 12 rakaat ya Bu. Pertama sholat ya qobliyah subuh ya Bu. Iya. Qobliyah subuh 2 rakaat ya. Atau sholat sunnah fajar disebutnya juga Bu, sama ya Bu. Sholat qobliyah subuh 2 rakaat itu kalau kita lakukan ya Bu, maka itu lebih bagus daripada dunia dan isinya. Subhanallah Bu, 2 rakaat doang Bu, ganjarannya lebih bagus dari dunia dan isinya. Tuh keberkahannya. Yang kedua, sholat qobliyah zuhur 4 rakaat. Jadi 2 tambah 4 berapa Bu? 2 tambah 4 berapa? 6. Terus ditambah lagi ba'diyah zuhur. Ba'diyah zuhurnya 2. Jadi 6 tambah 2 8. Nah, terus tambah lagi ba'diyah maghrib. Kalau asar nggak ada ya Bu. Tapi kalau misalnya itu sunnahnya sunnah ghair muakkad kalau asar ya Bu. Tapi itu bagus, akan mendapatkan keberkahan. Nah, kalau misalnya ba'diyah maghrib itu sunnah muakkad ya Bu. Ini yang 12 rakaat, ini yang muakkad ya Bu. Ya, jadi sunnah sesudah maghrib 2 rakaat. 2 rakaat lagi ba'diyah isya. Jadi berapa? 12 subuh 2 rakaat ya. Qobliyah zuhur 4 6. Ba'diyah zuhur 2 jadi 8. Terus ba'diyah maghrib 2 10. Terus ba'diyah isya jadi 12. Mumpung masih di dunia, mumpung masih diberikan kesempatan, masih sehat, karena itu ya Bu, sholat rawatib itu atau sholat yang disebutnya sholat sunnah yang muakkad itu akan menutupi ibadah sholat kita yang kurang-kurang ya Bu, ibadah kita yang kurang khusyuk ya Bu, maka ditutupi dengan yang sunnahnya. Ibarat kata kita punya baju yang bolong-bolong, ditambal tuh sama yang sholat sunnah rawatib yang muakkad aja dulu dah kita jalanin ya Bu. 12 rakaat. Terus banyakin puasa. Alhamdulillah nih Bu, ibu-ibu semuanya berpuasa ya Bu. Ya, dari tanggal 1 kemarin kalau nggak ada halangan, kalau nggak sakit puasa nanti sampai tanggal 9 ya Bu. Sekarang ini tanggal 6 ya Bu. Tarwiyah ya, nyat hari Jumat ya Bu. Ya tarwiyahnya hari Jumat, Arafahnya besok hari Sabtu. Nah, lebaran hari Minggunya ibu jangan makan dulu tuh. Ya. Puasa sesaat ya Bu. Kalau Idul Fitri kan kita makan dulu. Baru sholat Id ya Bu. Kalau sholat Idul Adha kita tahan dulu tuh. Ya, kita tahan dulu, jangan makan dulu, niatin ya puasa sesaat karena Allah. Ya. Terus setelah itu fasholli li rabbika wanhar. Setelah sholat Idul Adha ya Bu, kita motong kurban ya Bu. Kalau niat motong kurban, nggak boleh potong kuku, nggak boleh potong rambut. Ini alhamdulillah nih, kan ini udah punya tabungan ya Bu. Saya nyaranin nih, kan udah punya tabungan, tambahin 10.000 sehari buat punya celengan korban. Misalnya ada 3-4 orang aja bisa kebeli kambing 4 ekor. Ada 7 orang bisa kebeli sapi. Mudah-mudahan nih musola tambah berkah, jamaahnya tambah berkah ya Bu. Rezekinya tambah berkah, hidupnya tambah berkah dengan terus menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Mudah-mudahan ada hikmahnya ya Bu. Ini zikirnya ya Bu yang saya udah kasih ya Bu. Baik amalan-amalan dari doa-doa para nabi ya Bu, dan kalimat-kalimat thayyibah ya Bu. Dan malam Arafahnya Bu, ini bagi aja, nggak usah, saya nggak ini Bu. Bagi-bagi aja.
Di malam Arafahnya Bu, pas tanggal malam Arafah berarti malam Sabtu ini amalannya Allahumma bihaqqi Arafah la tahrimni sawaba Arafah. Ya Bu. Ya Allah, dengan kebenaranmu, dengan hakmu, ya kita puasa di hari Arafah la tahrimni. Ya Bu. Semoga Engkau berikan sawaba pahala yang berlipat ganda seperti orang-orang yang melakukan amalan-amalan di padang Arafah. Pas hari Arafahnya, pas tanggal 9-nya. Kata ibu banyak amat ya amalannya. Kita mah tibang baca Bu. Ini pas tanggal 9-nya nih Bu. Bu, ini kayak kasih ilmu. Biasanya kan kalau kita gawe, kalau lembur mah dapat lemburan ya Bu, uang lemburan. Ini saya kasih lemburan nih Bu, Ibu. Ya Bu. Saya kasih lemburan amalan yang lebih ya Bu. Pas kita di hari Arafah pas tanggal 9-nya. Kemarin. Ya Bu. Ini pas hari di malam Arafahnya Bu. Di malam Arafah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi shaimi Arafah la tahrimni sawaba. Pakai sawaba Arafah. Ya Allah, dengan kebenaran puasaku ini, jadi kita puasa dengan sebenarnya keikhlasan karena Allah ya Bu, di hari Arafah la tahrimni, semoga Engkau muliakan ya Bu sawaba seperti orang-orang yang dapatkan pahala di padang Arafah. Bu, Ibu bisa ngitung nggak tuh jumlahnya manusia di padang Arafah? Agak bisa kan? Mudah-mudahan kita dapat pahala seperti orang-orang yang melakukan di padang Arafah. Lagi pun kita di daerah Winanggung ya Bu, tetap ya Bu kita bisa mendapatkan pahala seperti orang-orang yang melaksanakan haji dan umroh. Nah ini pas malamnya nih Bu bacanya ya, pas berarti tanggal 9-nya jadi pas malam Sabtu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi bis-samai arsyuhu. Itu saya tulisin tuh yang bahasa Latinnya Bu ya. Takut orang yang kagak bisa bahasa Arab ya Bu, saya tulisin Latinnya juga. Latinnya bawahnya. Subhanalladzi fil ardi mulkuhu wa qudratuhu Subhanalladzi fil bahri sabiluhu Subhanalladzi fil hawai rauhuhu Subhanalladzi bin nari sultanuhu Subhanalladzi fil arhami ilmuhu Subhanalladzi fil quburi qada'uhu Subhanalladzi rafa'as samai bi ghairi amadin Subhanalladzi wada'al arda 'alal ma'i pajamada Subhanalladzi la malja'a wa la manja'a minhu illa ilaihi. Ibu tahu artinya ini Bu? Subhanallah. Subhanalladzi maha suci Allah fis samai
yang ada di langit arsyuhu, adanya arasnya arasnya Allah. Bu, kalau tahu tuh arasnya Allah lebih luas langit dan isi buminya, serta luas juga lebih luas daripada langit. Subhanallah, kita nih ujung dunia aja kita nggak ngerti luasnya, Bu. Ya, Bu. Makanya itu keluasan itu semoga kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita amalin ini, ya Bu, lebih keberkahannya dari isi dunia dan isi langit. Subhanalladzi fil ardi mulkuhu wa qudratuhu. Maha suci Allah yang semua yang ada di bumi ini kerajaan Allah. Bu, kita hidup aja ini titipan Allah ruhnya, ya Bu. Kita punya segala rupa semua milik Allah. Kita mah cuma dapat minjem, ya Bu. Yang namanya minjem kayak tukang parkir, Bu. Enggak merasa memiliki itu tukang parkir tuh, Bu. Tiap hari mobil mewah-mewah ya, mampir ke tempat parkirannya, dia enggak merasa bangga, enggak merasa memiliki, ya Bu. Enggak merasa punya, karena itu cuma titipan, ya Bu. Subhanalladzi fil bahri sabiluhu. Maha suci Allah yang ada di bahri itu di lautan, ya Bu. Di lautan itu sabiluhu bisa jadi jalan. Makanya orang dulu mah Bu, jalan nyebrang apa pakai air, ya Bu. Nyebrang kali itu jadi kalinya jadi buat nyebrang ke daerah-daerah, ya Bu. Sekarang kita bisa nyebrang laut, ya Bu, pakai apa Bu? Pakai kapal. Mudah-mudahan ada hikmahnya, ya Bu. Apa yang kita pelajari ini Ibu amalin. Ini kita mah timang baca doang, Bu. Yang salafus soleh, ya Bu, guru-guru kita nih ibarat kata kita ngasih makanan udah matang. Udah matang langsung disuguhin lagi, tinggal nyaplok dah. Iya Bu. Makanya jangan malas-malas untuk ibadah. Kita mah Bu bermasa umurnya pendek, orangnya kecil-kecil, ibadahnya juga malas-malas. Ya minimal amalan-amalan yang pendek-pendek ini jadi ganjaran berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu, Ibu amalin, semoga apa yang kita kerjakan ini baik yang wajib maupun yang sunnahnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan selalu kita diingatkan, ya Bu, oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa memperbaiki diri, ya Bu. Hari ini adalah hari yang terbaik karunia Allah, maka jangan sampai kita punya moto, ya Bu, harus bisa lebih baik dari hari kemarin, ya Bu. Jangan sampai tuh ya kita lebih jadi orang yang rugi karena hari ini lebih buruk dari hari kemarin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Ya itu dua amalannya, Mak.